sentimen. Ini terhadap ekonomi dan terhadap prospek ekonomi mereka. Yang tengah itu yang warnanya agak kuning dari 90,5 di bulan September sekarang naik ke 96,5 dan sudah di level yang lumayan stabil, lumayan tinggi. Artinya apa? Mereka melihat harapan ekonomi, kondisi ekonomi ke depan lebih baik dan akan lebih baik ke depan. Saya yakin Oktober, sini Oktober ya, November, Desember akan lebih baik lagi. Mandiri Spending Data-data Index. dari Mandiri Sekuritas, dari kita juga ambil yang lain ya. Saya nggak punya data early ya. Yang early itu punya Mandiri Sekuritas dan ini biasanya cukup baik, walaupun saya nggak suka Mandiri ya. Sekuritas. Dulu saingan sama Danareksa soalnya. Saya Danareksa, wah. Tapi mereka udah masih ada dan masih bagus datanya nih. Kita lihat aja yang MSI Mandiri Sekuritas Index, spending Mandiri Spending Index turun di banyak. September sekarang naik ke 306. Anda lihat udah naik ke atas tuh. Yang utama itu ya naik ke atas ya. Yang lain belum ya. Oktober naik ke atas. Jadi itu ada pembaikan. Kalau lihat yang bawahnya tren penjualan retail Si September ini kemarin. Bank Indonesia ya September aja udah 5,8. Ini baru 2 minggu. Kalau Oktober saya yakin lebih kencang lagi. Terus proporsi keluaran masyarakat untuk konsumsi meningkat di bulan September juga yang atas tuh, yang kanan itu mulai naik sekarang di levelnya 75. September sebelumnya sempat turun tuh, terus naik lagi. Terus aktivitas manufaktur yang paling kanan bawah ini PMI ini untuk bulan Oktober naik lagi dari 50 sebelumnya di 50 poin sekian di bulan September sekarang ke 51,2. Jadi langkah kita mulai dirasakan oleh para pelaku ekonomi. Jadi saya sudah berhasil lah sedikit, bukan kita semua sudah berhasil. Nggak boleh ngaku-ngaku katanya. Kita bertiga nih sih dengan kerja keras sudah berhasil mengembalikan sedikit sentimen ke positif ke perekonomian. Dan bukan sentimennya aja, di dunia realnya juga sudah mulai membaik kalau kita dari indikator-indikator ini ya. Tahu keempat. Oke, next. Jadi kita akan lanjutkan langkah itu. Saya akan monitor terus uang di sistem seperti apa. Kalau kurang lagi, saya akan taruh lagi ditambah di perekonomian kita. Kalau kurang, kita tambah lagi sampai tumbuhnya cukup baik. Target kita adalah triwulan keempat ini ekonomi bisa tumbuh, tumbuh berapa? 5. Di atas 5,5%. Kata Pak Presiden, kalau di atas 5,5% saya dikasih hadiah. Saya nggak tahu hadiahnya apa. Hah? Ikut tak? Katanya, kalau dikasih jalan-jalan, kita jalan-jalan, Pak. Jadi kalian dikasih hadiah. Tapi itu yang penting gini, kita mesti jaga stabilitas ekonomi dan kita mesti memastikan ekonomi tumbuh makin cepat, makin cepat. Kan kalau target Pak Presiden kan 8% secara bertahap ya. Sekarang kalau kita bisa dekat tekan ke arah 5,5% atau lebih kayaknya dia malu-malu. Lebih tahun depan kita coba dorong ke arah 6% dengan memaksimalkan semua instrumen yang ada. Terus tahun depannya lagi kita dorong lebih cepat lagi dan memastikan real sektor memberi kontribusi lebih signifikan ke perekonomian. Kenapa kemarin saya ribut-ribut dengan daerah kayak ribut ya? Woi, daerah belanjain uangnya. Tapi sebelum ke daerah kan saya di pemerintah pusat dulu. Ini banyak uang nganggur, belanjakan semuanya. Saya safari ke satu kementerian lain yang disebut sama orang lain akhirnya intervensi kebijakan kementerian lain. Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka, program Anda apa? Habisin uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau nggak kan uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang nggak dipakai. Yang kedua, ekonomi lagi susah nggak kedorong. Habis itu udah mulai menyebar di kementerian, kayaknya udah pada sebelah sama saya tuh. Biar aja. Terus, ya, tugas saya cuma itu kan. Kalau nggak kita susah juga. Kalau nggak itu nggak balik tuh tadi. Terus habis saya lihat daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah. Saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi ya kerja yang bener lah, habisin tuh duit. Kira-kira gitu. Jadi hanya itu yang di kepala kita semua di sini.
kita memanfaatkan, memaksimalkan uang yang ada. Saya belum ekspansi fiskal, nggak ada ekspansi fiskal untuk tahun depan juga masih terbatas. Saya nggak akan belum belum tidak berencana sampai sekarang, saat sekarang untuk menaikkan rasio defisit ke PDB di atas 3%. Kita tetap menjalankan kebijakan yang prudent. Yang kami lakukan adalah memastikan dana-dana yang ada dipakai secara optimal. Oke, kami juga memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih Yang cepat. keempat, Iya, lebih cepat di triwulan keempat ini, kita memberikan bantuan langsung tunai untuk Sejahtera ya BLTS 900.000 selama 3 bulan, setiap bulan 300.000, jadi 900.000 3 bulan. Ini targetnya desio 1 sampai 4, jadi lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Itu 35,05 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Kami alokasikan 31,5 triliun. Sekarang udah 18 triliun cair, sisanya akan dipercepat karena sebagian yang 3 dan 4 harus lewat kantor pos ya. PT POS, PT Pos, jadi mereka mesti perbaiki lagi eh, si datanya. apa, datanya, bukan datanya, prosedurnya. Jadi harusnya sih minggu ini bisa cair semua. Minggu ini jalan. Jadi saya harapkan November udah habis semua ini yang 31. Jadi memberikan dorongan tambahan lagi ke perekonomian. Orang pikir saya baik, bukan baik. Itu uang nggak kepake, daripada nggak pakai kita bagi ke masyarakat aja supaya ekonominya jalan. Ya. Kami juga memberikan diskon untuk transportasi Nataru sebesar totalnya 0,18 triliun, nggak banyak ya. Untuk tiket kereta, diskon angkutan laut dan angkutan penyeberangan. Ada juga diskon tiket pesawat. Terus kami juga melakukan nih pemerintah semua ya secara keseluruhan memberikan program magang lulusan perguruan tinggi dengan alokasi 1,37 triliun rupiah. Target pertama 20.000, nanti akan kalau naik, katanya mau dinaikin, kita kasih lagi, naikin kasih lagi sampai 100.000 secara bertahap ya. Ini mereka dikasih uang saku sebesar UMK 3,8 juta rata-rata ya. Jadi eh, ini diharapkan memberi dorongan tambahan ke perekonomian. Jadi kalau gitu 5,5, 5,6 Bisa. mudah-mudahan bisa kita capai. Yang penting kita membalik momentum perekonomian. Nanti kalau ekonomi yang mulai gerak, kita pastikan nggak ada lagi kendala-kendala dan kalau ada uang kita habisin terus buat ekonomi dan buat masyarakat supaya tumbuhnya lebih cepat dan lebih cepat lagi. Nah, ada juga kita lakukan next untuk memperbaiki iklim investasi, kita melakukan berbagai deregulasi. Ada regulasi untuk distribusi pupuk bersubsidi, ada Indonesia untuk perdamaian ya. Ada akses permodalan bank, kemudahan akses permodalan untuk pelaku UMKM, petani dan nelayan, penghapusan utang 67.000 UMKM,